Apa benar komunitas belajar harus terdaftar di PMM agar bisa memberikan sertifikat bagi peserta? Nah, Bapak Ibu sekalian, selama ini terjadi mispersepsi tentang komunitas belajar, tentang aksi nyata, penelaah aksi nyata yang harus dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Apa sebenarnya yang benar atau bagaimana seharusnya yang terjadi? Nah, Bapak Ibu sudah ada jawaban dari PMM pada laman awal tentang komunitas belajar, apakah harus terdaftar di PMM atau tidak agar bisa memberikan sertifikat bagi Bapak Ibu sebagai peserta atau penyelenggara seminar maupun webinar. Untuk ini Bapak Ibu membantu channel Pak Gurupedia semakin berkembang dengan mutu, maka Bapak Ibu bisa subscribe, like, and share, kemudian memberikan bantuan komentar maupun saran serta masukan agar channel ini semakin berkembang dengan mutu. Caranya Bapak Ibu cukup menulis channel Pak Gurupedia pada laman awal YouTube ya. Di laman awal YouTube Pak Gurupedia, Bapak Ibu bisa menulisnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kali ini Pak Gurupedia tetap memberikan informasi terbaru tentang pendidikan, kemudian tentang literasi dan kepegawaian. Sehingga di sini informasi-informasi terupdate Bapak Ibu bisa dapatkan secara gratis dan notifikasi diperoleh ketika Bapak Ibu subscribe, like, dan share. Nah, Bapak Ibu mari kita lanjutkan. Nah, pada laman awal di PMM ini disajikan tentang fakta. Kita sekarang kenali faktanya. Apakah benar-benar Kombel itu harus terdaftar di PMM? Mari kita luruskan miskonsepsi yang mungkin kita baca atau dengar tentang fakta-fakta pengelolaan kinerja di PMM. Yang pertama, miskonsepsi yang beredar Bapak Ibu, banyak kita beranggapan bahwa Kombel dalam sekolah sebagai pemenuhan RHK harus terdaftar di PMM untuk bisa mengeluarkan sertifikat. Padahal faktanya komunitas belajar pada dasarnya ditujukan sebagai wadah bagi guru untuk saling belajar dan berbagi praktik baik guna meningkatkan kompetensinya sehingga mendukung peningkatan kinerja. Nah, komunitas belajar dalam satuan pendidikan ini tidak harus terdaftar di PMM untuk mendorong budaya belajar antar guru, sehingga komunitas belajar dalam satuan pendidikan perlu diberikan keleluasaan, termasuk mengelola kebutuhan belajar bagi guru, mengeluarkan sertifikat sebagai bentuk apresiasi guru. Nah, ini dijelaskan sebagaimana Pak Gurupedia pada waktu yang lalu sudah memaparkan bahwa silakan membuat Kombel tidak harus terdaftar di PMM untuk mengeluarkan sertifikat sebagaimana yang dibutuhkan untuk RHK. Miskonsepsi yang kedua, apakah Kombel dalam sekolah harus menjadwalkan webinar di PMM? Faktanya, komunitas dalam satuan pendidikan dapat menyusun jadwal kegiatan sesuai dengan kesepakatan pengurus dan disarankan berkonsultasi bersama kepala sekolah. Sehingga kegiatan komunitas belajar dalam satuan pendidikan tidak wajib melakukan webinar di PMM. Nah, ini yang harus dipentingkan, yang harus dipahami. Karena selama ini ada anggapan harus membuat komunitas belajar, harus terdaftar di PMM, harus menyusun webinar. Tidak harus. Karena
Webinar dalam komunitas belajar di PMM merupakan kegiatan opsional saja yang dilakukan oleh komunitas belajar. Sehingga Bapak Ibu yang punya komunitas belajar tidak harus menjadwalkan webinar di PMM. Miskonsepsi yang beredar berikutnya. Semua guru dan kepala sekolah bisa menjadi penelaah aksi nyata. Padahal faktanya, untuk menjadi penelaah aksi nyata, itu adalah guru atau kepala sekolah yang telah melalui serangkaian proses rekrutmen sebagai penelaah aksi nyata. Sehingga tidak semua guru atau kepala sekolah dapat harus menjadi penelaah aksi nyata. Jadi Bapak Ibu yang bukan mengikuti rangkaian proses rekrutmen tidak bisa atau tidak harus menjadi penelaah aksi nyata. Sehingga di RHK tidak perlu mencantumkan sebagai penelaah aksi nyata. Nah, mereka yang sudah berminat dan lulus barulah menjadi penelaah aksi nyata sebagai pengembangan kompetensi itu. Miskonsepsi berikutnya. Apakah tanda tangan sertifikat Kombel harus tanda tangan pengawas? Tidak harus. Ya, komunitas belajar dalam satuan pendidikan itu adalah kewenangan tanggung jawab kepala sekolah. Jika dalam komunitas belajar akan menyelenggarakan kegiatan, pembuktian kegiatan tidak harus berupa sertifikat, bisa berupa bukti lain yang disetujui oleh kepala sekolah. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu. Miskonsepsi berikutnya, apakah guru melupakan tugasnya untuk mengajar karena disibukkan dengan berbagai kesibukan administrasi dengan adanya pengelolaan kinerja di PMM? Padahal tidak Bapak Ibu. Pengelolaan kinerja di PMM bagi guru dan kepala sekolah hanya bersifat alat bantu yang memudahkan pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja di PMM justru mengurangi beban administrasi guru dan kepala sekolah karena perencanaan lebih fokus. Pelaksanaan berfokus pada kinerja yang relevan, 32 poin. Penilaian berfokus pada peningkatan kinerja melalui praktik kinerja dan pemenuhan sasaran perilaku. Nah, itulah faktanya Bapak Ibu. Jadi demikian, saya kira jelas Pak Gurupedia membacakan dari PMM tentang fakta dari apa yang selama ini kita risaukan. Ternyata sudah ada jawaban. Tentang miskonsepsi yang beredar, kita dapat mengenali faktanya. Terima kasih Bapak Ibu masih bersama Pak Gurupedia. Mohon bantuannya tetap subscribe, like, and share, memberikan yang terbaik untuk update informasi yang terbaru. Demikian dari Pak Gurupedia. Terima kasih, semoga sehat selalu bagi Bapak Ibu semuanya dengan mendukung channel ini semakin maju dan berkembang dengan kualitas. Salam hebat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.